Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Sebelum kita membahas lebih jauh soal polemik popularitas herbal, kita masih akan membahas soal manfaat herbal kepada program diet ya. Kita simak dulu informasi yang sedang ramai ini nih pemirsa nih. Kekinian diet protein tinggi yang bisa menurunkan puluhan kilogram massa tubuh. Benar nggak bisa begitu? Kita simak dulu yuk. Sahabat semangat, sebelumnya ramai diberitakan bahwa netizen di media sosial Instagram dibuat takjub oleh perubahan seorang wanita pejuang diet herbal. Pasalnya, dalam setiap unggahan di akun @evi_rohmawati, Coach Evi begitu kerap ia disapa, menunjukkan perubahan tampilannya dari gemuk menjadi langsing. Ibu yang telah menikahkan putrinya ini berhasil menghilangkan 25 kg massa tubuhnya dalam waktu tak lama, sehingga tampilannya bak remaja kembali. Evi Rohmawati ialah salah satu dari banyak pejuang diet yang aktif memberikan motivasi dan tips pada banyak orang agar sadar akan hidup sehat. Mulai dari memberikan motivasi untuk semangat berdiet, berbagi resep menu makanan sehat, hingga berbagi gerakan-gerakan olahraga simpel yang mudah diikuti dan bisa menunjang program diet agar cepat berhasil. Ya, program diet tinggi protein yang dijalani Coach Evi memang sedang populer saat ini. Dikutip dari Halodoc, diet kekinian ini merupakan salah satu pilihan yang cocok bagi para pejuang diet sehat. Metode diet ini mendorong untuk mengonsumsi lebih banyak protein dan lebih sedikit karbohidrat atau lemak untuk menurunkan berat badan. Selain itu, diet ini direkomendasikan pejuang diet untuk mendapatkan lebih dari 20% dari total kalori dari protein. Nah, seperti itu ya. Jadi selain pilihan diet herbal, kita juga bisa memilih gaya diet yang sedang kekinian ini dengan diet makanan yang tinggi protein. Saya mengangkat tema ini karena saya punya data pemirsa. Survei menunjukkan bahwa 72% orang sekarang lebih suka pilihan makanan yang lebih sehat karena pengalaman COVID-19 juga begitu ya. Jadi di era pandemi, kesadaran kesehatan di masyarakat semakin meningkat. Kita masih terhubung bersama Coach Evi, seorang praktisi gaya hidup sehat. Coach Evi kemarin turun hampir 30 kg dalam waktu yang berapa lama, Coach Evi? Kalau saya sebetulnya nggak instan ya, itu perlu perjuangan dan waktunya juga nggak cepat. Saya tuh turun berat badan tuh paling besar itu 10% per bulan. Tapi selama ini justru saya 2 tahun bisa turun 30 kilo. Jadi nggak kayak orang lain yang bisa turun dalam 1 bulan misalkan 15 kilo, 10 kilo, saya enggak justru. Karena tujuan saya itu pertama diet bukan untuk turun berat badan gitu. Karena dulu saya tidak merasa dengan postur tubuh seperti itu tidak merasa gemuk dulu kalau dulu gitu. Yang dikeluhkan kan karena saya merasa tidak nyaman kan dengan aktivitas kayak gitu yang banyak hambatan kayak gitu kalau menurut saya. Karena diet herbal dan tinggi protein ya. Coach Evi biasanya suka masak dan makan menu protein apa saja? Boleh dibagikan resepnya, Coach Evi? Nah, kalau saya kebetulan ya senang masak sendiri. Selain kita bisa lebih menjamin lah cara teknik masaknya kan. Karena kalau yang namanya masakan, kalau salah teknik masaknya kan bisa berkurang ya dok ya. Seperti betul. Itu. Jadi kalau saya lebih senang masak sendiri. Nah, kalau untuk protein, di kita tuh banyak ya protein tuh ada yang dari hewani, nabati. Biasanya saya pakai ikan, terus ayam, terus tahu, tempe, kacang-kacangan kayak gitu. Jadi protein tuh banyak ya, banyak pilihan. Jadi kalau yang tidak suka daging sebetulnya masih ada ya, ada telur, ada tahu, ada tempe, ada kacang-kacangan. Seperti itu. Sebelum kita mengulik bagaimana pola dietnya Coach Evi, kita tanya dulu sama Dokter Mut. Dokter, kenapa sih harus protein, dokter? Jadi protein tetap dibutuhkan ya, karena salah satu fungsi protein kan adalah membangun, sebagai zat pembangun, kemudian sebagai untuk memperbaiki sel-sel yang rusak begitu ya. Jadi memang perannya penting untuk protein. Namun harus diingat, jadi kalau saya menyarankan kalau protein itu lebih ke arah non daging ya, karena bukan apa-apa. Karena kalau daging sekarang kan pertama tidak grass fed ya, artinya tidak murni makan rumput lagi ya. Terus banyak disuntik hormon, jadi dikhawatirkan akan terjadi sesuatu di belakangnya. Yang kemudian tadi diet hanya seimbang yang saya sarankan ya, tapi kalau
proteinnya terlalu tinggi gitu, hanya misalnya sekarang hanya protein aja misalnya konsumsinya terlalu berlebihan, itu juga tidak bagus ya. Efeknya apa? Karena protein sendiri itu sebenarnya kalau di metabolisme kasihan ginjalnya begitu ya. Jadi kalau misalnya itu saya lebih setuju dengan diet yang seperti Coach Evi jalankan, jadi tidak instan, karena kalau instan ada sesuatu yang akan kita bayar mahal di kemudian hari ya. Itu perlu dicatat, kalau instan tuh akan terjadi efek ya yang di belakangnya gitu. Jadi jalani dengan proporsi pola makan seimbang aja itu lebih baik ya. Diet sendiri kan artinya kan pengaturan pola makan ya, bukan membatasi apa yang harus kita makan gitu. Karena tubuh kita pun butuh nutrisi begitu ya, nutrisi yang bermacam-macam gitu. Baik. Tapi kalau ada juga sahabat semangat yang makannya suka jajan di warteg nih, Coach Evi, menu apa yang bisa dipilih, Coach Evi? Sebetulnya di warteg juga banyak ya pilihan, karena kan di warteg apalagi bervarian ya. Ada misal telur kan, sayuran juga pasti ada, kayak toge, kayak jamur gitu, itu masih ada. Jadi kalau menurut saya masih aman ya kalau lihat di situ. Ikan-ikan juga banyak kayak gitu. Kalau mau lihat ke warteg gitu ya, masih ada lah kayak gitu, masakan-masakan seperti itu. Benar-benar tidak makan karbohidrat atau seperti apa, Coach Evi? Saya makan karbo loh. Tiap hari makanya saya makan nasi gitu. Kalau misal saya biasanya nasi merah. Tapi tidak berarti saya tidak makan nasi, ya. Jadi tidak nasi merah terus. Kadang ada kalanya misalkan saya juga masakan nasi putih juga nggak apa-apa gitu. Selain nasi biasanya saya pakai umbi-umbian juga. Kayak gitu. Baik. Jadi menu makanannya yang enak tapi sehat itu apa aja sih, Coach Evi? Ya. Nah, kalau untuk makanan yang enak-enak nih, biasanya kalau saya suka menjadwalkan cheating ya. Jadi tidak selamanya saya monoton makan kayak gitu. Kadang ada kalanya saya kalau mau bakso, saya bikin bakso sendiri. Jadi diolah dengan sendiri kayak gitu. Bikin makanan-makanan yang kita bikin sesuai dengan keinginan kita aja. Tapi kita harus tahu juga porsi kalorinya juga diperhatikan. Baik, dari sudut pandang ilmiah, Dr. Mut, mengapa sih protein lebih tidak menyebabkan gemuk dibandingkan karbohidrat ataupun lemak? Ya. Protein tidak menyebabkan gemuk ya, karena pertama kalau yang menyebabkan gemuk itu biasanya kan karena kita kelebihan gula ya. Kelebihan gula atau lemak biasanya gula tuh kalau terlalu karbohidrat tuh kalau misal terlalu berlebih juga nanti ujung-ujungnya disimpan dalam bentuk lemak ya. Nah, protein sebenarnya karena protein kan dia untuk menambah massa otot ya, mungkin lebih ke arah situ, menambah massa otot, terus kemudian juga kalau protein itu lebih lama untuk dicerna gitu ya, jadinya memang tidak terlalu berpengaruh terhadap peningkatan berat badan gitu. Baik, dokter, apa do and don'ts-nya ya? Apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan sama Coach Evi dan juga sahabat semangat lainnya yang mungkin sekarang hendak atau sedang menjalankan program penurunan massa tubuh dengan menu tinggi protein, dokter? Oh ya, yang pertama yang tidak boleh dilakukan yaitu kalau saya pemilihan protein tadi ya, pemilihan protein kalau bisa memang dari nabati atau dari ikan-ikanan ya, ikan-ikanan juga kaya omega 3 kan, kemudian tidak menyarankan daging ya. Yang kedua adalah cara pengolahannya juga, cara pengolahannya kalau bisa jangan langsung ke api, ke pemanasan, ke api ya, ke bara api gitu, karena apa, dia akan mengubah struktur dari protein itu sendiri. Baik, jangan kena bara api langsung, berarti menunya bisa pilih apa? Cara masaknya seperti apa, Dok? Iya, bisa mungkin dipepes ya, kayak misalnya dipepes atau misalnya di opor ya, atau misalnya di oven, jadi tidak langsung kena bara apinya, atau tidak boleh, yang penting tidak disarankan untuk digoreng ya gitu. Baik, terima kasih Dr. Mut, ahli herbal Rumah Sakit Andisa Cikarang, dan juga Coach Evi. Terima kasih atas ilmunya ya. Kita akan menerapkan pola hidup sehat lebih semangat lagi dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, ternyata kita sudah ada di penghujung acara. Mudah-mudahan menginspirasi ya, dan semakin membuat kita lebih semangat lagi untuk menjalankan program pola hidup sehat. Saya Dita Ruspedi pamit dulu pemirsa. Jangan lupa terus saksikan Semangat Siang Indonesia di Badar TV ya.
Dan saya juga mengajak Anda untuk terus bertukar pikiran, terhubung bersama kami di @officialbadartv. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.